Baik, rekan sekalian, untuk rilis pada hari ini adalah perkara pengungkapan tindak pidana korupsi. Jadi merupakan penyalahgunaan dana bantuan pemerintah untuk kelompok wira usaha baru atau KWU bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 di wilayah Karawang. Rekan-rekan sekalian, ini merupakan tindak pidana korupsi yang diekspos di tahun 2025 ini oleh Polda Jabar. Ini baru kali ini, dan rekan-rekan sekalian, adapun untuk tindakan kepolisian untuk melaksanakan penyelidikan dan rangkaian penyidikan ini berdasarkan laporan polisi nomor LPA 41 8 Romawi 2023 SPKT Ditkrimsus Polda Jabar pada tanggal 01 Agustus 2023. Rekan-rekan sekalian, untuk TKP-nya adalah di rumah tersangka N sebagai kantor GKTM-BTB, ya, Desa Parungmuya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Nah, ini untuk GKTM-TB ini artinya gabungan kelompok tani mandiri Teluk Jambe Bersatu, ya. Untuk korbannya adalah Dirjen Bina Penta dan PKK Kemenaker RI, ya, dan merupakan anggaran APB tahun anggaran 2020. Ini korbannya, dan tersangkanya ada di belakang kita. Ini ada 7 tersangka, dan mungkin rekan-rekan bertanya kok ada 6 saja, ya. Ternyata 1 tersangka ini ada terlibat kasus lainnya, ya, yang saat ini yang bersangkutan juga berada di lapas, ya Pak, ya, di lapas Kebonwaru. Jadi ada 2 kasus yang melibatkan yang bersangkutan. Pertama saudara N, ya, ini merupakan sekretaris jenderal, ya, GKTM-TB, ya. Kemudian yang berikutnya adalah saudara AAA, ini pengurus dari kelompok tani tadi tersebut. Kemudian saudara MY, ini pengurus juga. Kemudian saudara A, ya, tadi A-nya 3 kali, ini A1 kali saja. Ini ketua GKTM-TB, ya. Kemudian ada saudara B, ada saudara E, dan saudara MD, ya. Jadi tidak pidana korupsi ini yang menyalahgunakan bantuan pemerintah ini untuk kelompok wirausaha baru atau KWU bagi masyarakat yang berdampak COVID, ya. Jadi pemerintah menggelontorkan beberapa bantuan di kementerian, dan kementerian ini kemudian mendata kepada kelompok tani, dan kelompok tani ini mengajukan, ya. Dan ini pasca COVID. Kemudian peristiwa tersebut dilakukan tersangka oleh N dan kawan-kawan selaku sekjen GKTM-TB dengan cara membuat dokumen. Ya, di sini para tersangka tadi itu tentu saja memberikan usulan dana bantuan pemerintah dari Kemenaker sebanyak 50 kelompok KWU tadi itu, ya. Tetapi di sini dibuatnya fiktif, ya. Jadi melakukan penggelapan, menguasai, menggunakan, menikmati uang hasil realisasi pencairan dana, ya, bantuan pemerintah sebesar 1.997.500.000 dan memasukkan dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemerintah Kemenaker RI untuk sebanyak 5 KWU. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara PKKN BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat nomornya SR 362 PW 10/5.1 tahun 2024 tanggal 8 Agustus terdapat Agustus 2024, ya. Jadi hasil auditnya seperti itu. Terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.997.500.000 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Dan ancaman hukumannya untuk yang dilanggar adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Kemudian untuk pasal yang kedua itu pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga dengan ancaman hukuman dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta. Kemudian pasal yang terakhir untuk menguatkan dari jeratan kita ini adalah pasal 55 ayat 1 KUHP pidana serta membantu untuk tindak pidana korupsi dan sama ancaman hukumannya dengan di atas.